Gracia Fitaloka dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul tentang Injil Manusia dan Peradabannya yang ditulis oleh Bapak David Ego Setiawan MTH. Iya, gambaran buku Injil Manusia dan Peradabannya ini membahas Injil bukan hanya sekedar kabar keselamatan rohani, tetapi juga sebagai kekuatan yang membentuk kehidupan manusia dan peradaban dunia. Dan penulis ini juga menunjukkan bahwa Injil memiliki dampak nyata di dalam sejarah, budaya, nilai kemanusiaan, pendidikan, sehingga cara manusia ini memandang hidup di era modern dan postmodern. Buku ini juga disusun secara sistematis mulai dari pengertian Injil, isi Injil, dampaknya bagi peradaban, sehingga tantangan mengkomunikasikan Injil di tengah kebudayaan dan masyarakat postmodern. Oke, yang kedua ini isi dan pembahasannya. Nah, pada bagian awal ini penulis menjelaskan pengertian Injil secara etimologis dan teologis, serta menegaskan bahwa Injil ini berpusat pada pribadi dan karya Yesus Kristus. Nah, selanjutnya Injil ini dipaparkan sebagai jawaban atas kondisi manusia yang berdosa dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Bagian yang sangat menonjol adalah pembahasan tentang dampak Injil terhadap peradaban, seperti perubahan pandangan terhadap anak-anak perempuan, kaum lansia, perbudakan, pendidikan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan penulis ini juga menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan yang kita kenal saat ini tidak terlepas dari pengaruh Injil dalam sejarah. Pada bagian akhir, buku ini membahas Injil di tengah era postmodern, termasuk tantangan pluralisme dan relativisme, kebenaran serta pentingnya kontekstualisasi Injil agar tetap relevan tanpa kehilangan kebenaran dasarnya. Oke, yang ketiga, kelebihan buku. Menurut saya bahasanya cukup jelas dan mudah dipahami, terutama bagi pembaca Kristen dan mahasiswa teologi atau PAK seperti saya. Struktur penulisan ini cukup jelas dan runtut, menghubungkan Injil dengan realitas sejarah dan kehidupan sosial secara konkret. Relevan juga untuk pelayanan, pendidikan, dan refleksi iman di masa kini. Oke, yang keempat adalah kekurangan buku. Perspektif yang sangat digunakan ini sangat teologis Kristen, sehingga kurang memberi ruang dialog dengan sudut pandang lain. Dan beberapa pembahasan sejarah bisa diperluas dengan data yang lebih beragam. Itu saja. Oke, yang terakhir, penilaian dan kesimpulan. Menurut saya, secara keseluruhan, Injil Manusia dan Peradaban ini merupakan buku yang bermutu dan layak dibaca, terutama bagi mahasiswa teologi dan PAK seperti saya, pelayanan gereja, dan pembaca Kristen yang ingin memahami Injil secara holistik, bukan hanya sebagai ajaran iman, tetapi juga sebagai kekuatan yang membentuk peradaban manusia. Buku ini juga menegaskan bahwa setiap Injil tetap relevan di setiap zaman dan mampu menjawab kebutuhan rohani maupun sosial manusia, termasuk di tengah tantangan era postmodern saat ini. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.